Ritual Kendi Nusantara. 34 gubernur membawa tanah dan air dari tempat masing-masing, kemudian disatukan dalam satu kendi untuk tanah, satu kendi untuk air. Dan dilakukan ritual untuk menyatukan tanah itu. Presiden Jokowi melakukan ritual Kendi Nusantara, tepatnya pada hari ini. Tapi ada yang bilang, wah belum-belum kok sudah syirik, belum-belum kok sudah musyrik, belum-belum kok sudah salah langkah melakukan ritual dengan tujuan selain Tuhan. Betulkah ritual Kendi Nusantara itu syirik? Kita lihat yuk arti dari ritual itu. Sahabat Bahtera, di salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti sudah rame. Rame dengan adanya ritual Kendi Nusantara yang hari ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo di IKN Nusantara. Nah, ritual Kendi Nusantara ini di salah satu grup yang saya ikuti ini dikatakan syirik. Belum-belum sudah syirik. Belum dibangun sudah dimulai dengan kesirikan. Sudah dimulai dengan sesuatu yang tidak menuju kepada Tuhan. Saya sebenarnya mau menjelaskan di sana tentang apa sih ritual itu. Mungkin pemahaman orang-orang yang mengatakan kalau ritual itu syirik tidak tepat. Artinya pemahamannya tentang ritual itu tidak tepat. Mungkin ritual itu disamakan dengan ibadah. Ritual itu disamakan dengan sembahyang. Tetapi saya mengurungkan untuk menjelaskan di sana karena bagi saya nggak ada gunanya ketika kita bicara dengan orang yang tidak terbuka, tidak mau menerima pendapat, dan tidak mau melihat sisi-sisi yang lain. Saya mending buatkan video ini agar sahabat-sahabat saya yang melihat video ini, sahabat-sahabat Bahtera saya, yang berpikiran terbuka, mempunyai visi jauh ke depan, bisa menerima perbedaan dan juga perkembangan, ataupun pikiran-pikiran kritis. Kita bisa belajar banyak tentang hal ini. Nah, yang jadi masalah tentu saja adalah kata ritual. Ada ritual Kendi Nusantara. Nah, bagi sebagian besar orang, ritual ini diartikan sama dengan ibadah. Ritual ini diartikan sama dengan sembahyang mungkin, atau ritual ini sama diartikan ketika kita sedang berdoa kepada Tuhan. Ketika kita sedang memohon kepada Tuhan. Jadi ritual ini dianggap sama dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi kegiatan ritual Kendi Nusantara, apalagi ada nama kendinya ya. Itu pasti, mistik sekali ada kendi. Apalagi kalau kemudian ada bunga 7 rupa gitu. Wah, itu makin runyam lagi artinya. Nah, karena ritual itu disamakan bagi sebagian besar orang dengan ibadah, maka ritual akan dianggap syirik. Apapun yang dilakukan dengan nama ritual akan dianggap syirik. Karena dianggap menuju kepada yang bukan Tuhan. Jadi mungkin saja ritual Kendi Nusantara anggapannya adalah Presiden Republik Indonesia sedang melakukan ibadah ala kendi. Ibadah dengan kendi atau memohon dengan kendi. Entah memohon kepada siapa untuk persatuan Indonesia dengan dibawanya tanah dari 34 tempat, 34 gubernur membawa tanah dan air masing-masing. Nah, ini masalahnya kita tidak mau belajar tentang istilah, kita miskin literasi. Apa sih ritual itu? Betulkah ritual itu sama dengan ibadah? Betulkah ritual itu sama dengan sembahyang? Betulkah ritual itu memohon atau berdoa kepada sesuatu selain Tuhan? Mungkin kalau Anda menganggap demikian, piknik Anda kurang jauh. Anda kurang baca banyak hal. Anda kurang belajar banyak hal. Sehingga Anda tidak tahu arti ritual. Oke, saya mulai dari sini.
Sebelum ke ritual, ada yang bernama filosofi. Filosofi itu bahasa Yunaninya terdiri dari dua kata, philo dan sophos. Philo itu adalah kebijaksanaan, sophos itu adalah cinta. Jadi kalau ada istilah filosofi, itu merujuk kepada kebijaksanaan dan cinta. Jadi apapun bentuk yang dikatakan ada filosofinya harus merujuk kepada kebijaksanaan dan cinta. Misalnya, apa filosofinya saya membangun rumah? Oh, filosofinya membangun rumah ini adalah rumah perdamaian. Oh, filosofi rumah saya ini adalah rumah singgah. Rumah perdamaian dan rumah singgah yang saya buat sebagai makna filosofi dari rumah saya itu harus merujuk kepada kebijaksanaan dan cinta. Karena arti filosofi adalah philo dan sophos, kebijaksanaan dan cinta. Nah, ketika sesuatu digali akar makna filosofinya, maka terciptalah di dunia ide tentang makna akan kebijaksanaan dan cinta. Sama dengan IKN Nusantara, tentu saja membangun ibu kota negara yang dinamakan Nusantara mempunyai filosofi mempersatukan, mempunyai filosofi mendamaikan, mempunyai filosofi menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu filosofinya. Maknanya merujuk kepada kebijaksanaan dan cinta. Persatuan, perdamaian, bersatu, menjunjung tinggi nama negara, memuliakan nama negara, semuanya merujuk kepada kebijaksanaan dan cinta. Nah, ini adalah makna filosofi. Jadi setiap kita bertindak, setiap orang melakukan sesuatu, bisa digali makna filosofinya. Bahkan kemudian kehidupan ini pun bisa digali makna filosofinya masing-masing. Ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan ini adalah perjuangan. Mungkin makna filosofi baginya kehidupan ini adalah perjuangan. Ada yang mengatakan kehidupan ini adalah perayaan. Mungkin baginya makna filosofi dari kehidupan adalah perayaan. Ada yang mengatakan kehidupan ini adalah perjalanan sesaat. Nah, mungkin bagi dia makna filosofi kehidupan adalah perjalanan sesaat. Sama dengan IKN. IKN ini dibangun atas makna filosofi yang luhur. Ketika ibu kota negara dibangun dengan makna filosofi menyatukan seluruh unsur-unsur dari negara yang ada. Suku, budaya, agama, ras, etnik, semua disatukan. Nah, ini akan timbul makna filosofi yang mulia untuk mempersatukan, yang merujuk kepada kebijaksanaan dan cinta. Nah, tetapi kalau filosofi itu masih di ranah ide, nggak kelihatan. Karena filosofi masih di ranah pemikiran. Kita berfilosof. Seorang filosof ya orang yang menggali makna tentang kebijaksanaan dan cinta disebut filosof. Seorang filosof ketika dia sedang berfilosofi, filosofi itu hanya ada di dunia ide, hanya ada di dunia pikiran, belum konkret. Ketika saya membangun rumah dengan filosofi damai, itu masih ada di dalam pikiran saya. Karena filosofi saya belum dikonkretkan. Sama dengan ibu kota negara. Ketika filosofi ibu kota negara adalah mempersatukan semua unsur-unsur yang ada di negara ini, dia masih ada di dunia ide, masih ada di dunia abstrak. Maka itulah ada ritual. Ritual itu apa? Apakah ritual itu ibadah? Apakah ritual itu sembahyang? Apakah ritual itu berdoa kepada Tuhan? Sekali lagi, kalau Anda tidak tahu, cari tahu. Kalau Anda belum mengerti, belajar. Jadi, ritual itu artinya adalah filosofi yang dikonkretkan. Sekali lagi, ritual adalah filosofi yang dikonkretkan. Jelas kan? Jadi apakah itu ada hubungannya dengan ibadah?
Ada hubungannya dengan berdoa kepada Tuhan? Ada hubungannya dengan sembahyang? Nggak ada. Jadi syiriknya di mana? Atau musyriknya di mana? Arti ritual adalah filosofi yang dikonkretkan. Ketika pemerintah mempunyai filosofi IKN itu mempersatukan semua unsur-unsur yang ada di negara, maka konkretnya apa? Konkretnya adalah menggunakan sebuah simbol. Tanah dari masing-masing provinsi dibawa, kemudian disatukan dalam satu tempat. Air dari masing-masing provinsi dibawa, disatukan dalam satu tempat. Ini membentuk sebuah simbol. Karena apa? Karena filosofi yang dikonkretkan. Kita hanya membuat simbol di dalam ritual. Dan sekali lagi, ritual adalah penerjemahan dari filosofi. Ritual adalah filosofi yang dikonkretkan. Nah, kalau kita membuat filosofi yang dikonkretkan menjadi sebuah simbol, tanah disatukan, air disatukan, masalahnya di mana? Syiriknya di mana? Musyriknya di mana? Apakah penyatuan tanah ini kemudian berdoa kepada gendruwo, berdoa kepada penunggu, atau berdoa kepada jin liwang-liwung itu, atau berdoa kepada sing bau reksa? Apakah itu yang dilakukan? Kan tidak. Mungkin Anda mengatakan ritual kendi Nusantara itu syirik karena belum tahu arti dari ritual. Sekali lagi, ritual adalah filosofi yang dikonkretkan. Filosofi masih di dunia ide, masih di dunia abstrak, maka dia dikonkretkan. Nah, ketika ritual dikonkretkan, dia menjadi simbol. Kendi, walaupun dia berupa kendi dari tembaga ya, yang saya dengar dari berita, kendinya bukan kendi tanah liat, kendi tembaga, yang kemudian diisi 34 tanah yang dibawa oleh masing-masing gubernur. Itu adalah simbol. Itu adalah ritual yang dilakukan untuk mengkonkretkan filosofi. Sama dengan kendi yang satunya, diisi air yang dibawa dari 34 sumber mata air dari masing-masing gubernur. Itu juga merupakan simbol atas dasar ritual, filosofi yang dikonkretkan. Jadi marilah, jangan-jangan dikit-dikit syirik, jangan-jangan dikit-dikit musyrik, sebelum kita tahu hal-hal latar belakang yang membentuk, yang menjalankan, kemudian arti dari judul yang kita baca. Ya, kita hanya baca judul ritual kendi Nusantara gitu, ritual kendi. Wah, apalagi ada kata kendinya. Wah, ini pasti syirik, pasti musyrik menggunakan kendi. Ya, kalau menggunakan yang lain mungkin nggak musyrik gitu. Nah, yuk belajar lagi. Bagi Anda yang tidak tahu arti ritual, mudah-mudahan ini bisa membantu Anda untuk membuat cara pandang yang lebih luas. Bahwa ritual itu bukan ibadah, ritual itu bukan sembahyang, ritual itu bukan berdoa. Ritual adalah filosofi yang dikonkretkan. Karena bila sebuah makna masih berada di alam filosofi, dia masih ada di alam abstrak, masih ada di alam ide, belum menjadi simbol. Untuk menjadi simbol, kita harus melakukan ritual, harus mengkonkretkan filosofi itu. Jadi apa salahnya bila ada yang membuat ritual, bila ada yang mengkonkretkan filosofi? Tentu tidak salah. Tapi terserah Anda, bila Anda melihat video ini dan Anda masih ngotot bahwa ritual kendi Nusantara itu syirik, ya itu pandangan Anda. Kalau Anda masih ngotot bahwa ini adalah sebuah kesalahan dari pemerintah yang membuat langkah-langkah ritual tadi, ritual yang syirik tadi, ya terserah Anda. Mungkin Anda mempunyai satu filosofi ya. Filosofi yang Anda gunakan itu namanya adalah filosofi samawi. Saya juga cuman copy paste ya. Beberapa orang yang mengatakan tentang samawi. Filosofi Anda mungkin adalah filosofi samawi. Apa itu samawi? Semua salah Jokowi.
Jadi apapun keterangannya, siapapun yang menjelaskan, seperti saya ketika saya menjelaskan tentang arti ritual, mungkin Anda nggak mau dengar. Yang jelas itu adalah salah, yang jelas itu adalah syirik, yang jelas itu adalah sebuah kesalahan dari pemerintah. Ya karena tadi, filosofinya adalah filosofi samawi. Semua salah Jokowi. Sahabat Batra, mudah-mudahan ini membantu Anda untuk kita belajar tentang arti dari ritual. Sekali lagi, ritual adalah filosofi yang dikonkretkan. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.